Saya, Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang interpretasi uji latih jantung. Pada interpretasi uji latih jantung, ada 6 parameter yang akan kita nilai, yaitu respon denyut nadi, respon tekanan darah, double product, respon EKG, gejala yang terjadi pada pasien, dan kapasitas fungsional. Pertama, respons denyut nadi. Respon denyut nadi. Secara normal akan terjadi peningkatan denyut jantung sebesar 10 denyut per menit tiap kenaikan 1 Meds beban uji latih jantung, yaitu seiring dengan meningkatnya beban kerja. Dan secara normal, heart rate maksimal akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, dan respon heart rate akan berkurang karena obat-obatan beta blocker. Pada kondisi patologis dapat terjadi chronotropic incompetence, yaitu pasien gagal mencapai lebih dari sama dengan 85% dari heart rate maksimal yang diprediksi berdasarkan usia, yaitu dengan usaha maksimal dan pasien dalam kondisi tidak menggunakan beta blocker. Respon chronotropik yang abnormal akan memberikan informasi prognostik yang berhubungan dengan perfusi miokard, serta berhubungan dengan peningkatan mortalitas dan morbiditas. Selain itu, kita perlu memperhatikan denyut nadi pemulihan. Kegagalan penurunan denyut nadi sebesar 12 denyut selama menit pertama atau 22 denyut pada akhir menit kedua pada fase pemulihan aktif pasca latihan sangat berhubungan dengan peningkatan risiko mortalitas pada pasien dengan penyakit jantung iskemik atau meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung iskemik. Kegagalan pemulihan denyut nadi secara adekuat akan berhubungan dengan ketidakmampuan sistem saraf parasimpatis untuk mengkontrol denyut nadi, di mana hal ini merupakan predisposisi pasien mengalami disritmia ventrikuler. Respon kedua yang harus dievaluasi adalah respon tekanan darah. Parameter respon tekanan darah akan dapat terjadi beberapa respon, antara lain 1. Respon hipertensi. Systolic blood pressure lebih dari sama dengan 210 mm air raksa pada pria dan lebih dari sama dengan 190 mm air raksa pada wanita saat berolahraga dianggap sebagai respons hipertensi. Systolic blood pressure puncak lebih dari 250 mm air raksa atau peningkatan systolic blood pressure lebih dari 140 mm air raksa selama olahraga di atas nilai istirahat sebelum tes merupakan prediksi hipertensi istirahat di masa yang mendatang. Perlu menjadi perhatian bahwa tekanan darah sistolik lebih dari 250 mm air raksa merupakan indikasi relatif untuk menghentikan uji latih jantung. Kedua, dapat terjadi respon hipotensi. Penurunan systolic blood pressure di bawah nilai istirahat sebelum tes atau penurunan lebih dari 10 mm air raksa setelah peningkatan awal sering dikaitkan dengan iskemia miokardium, disfungsi ventrikel kiri, dan peningkatan risiko kejadian jantung di masa depan. Respon hipotensi merupakan indikasi untuk menghentikan uji latih jantung. Yang ketiga, yaitu respon tekanan darah diastolik. Pada kondisi normal, tidak ada perubahan atau hanya terdapat sedikit penurunan tekanan darah diastolik
setelah uji latih jantung. Puncak tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa atau peningkatan tekanan darah diastolik lebih dari 10 mm air raksa saat uji latih di atas nilai istirahat merupakan respon abnormal dan dapat terjadi exertional ischemia. Yang perlu diperhatikan yaitu tekanan darah diastolik lebih dari 115 mm air raksa merupakan respon berlebihan dan merupakan indikasi relatif menghentikan uji latih. Selain itu, dapat terjadi respon tumpul atau blunt respon, yaitu pasien memiliki kemampuan terbatas untuk meningkatkan cardiac output dan respon systolic blood pressure saat latihan akan lebih lambat dibandingkan normal. Pada respon pasca latihan perlu diperhatikan bahwa normalnya systolic blood pressure akan kembali ke level sebelum latihan atau lebih rendah lagi pada saat 6 menit fase pemulihan. Penelitian telah menunjukkan bahwa keterlambatan pada pemulihan systolic blood pressure sangat berhubungan dengan kelainan iskemik dan memiliki prognosis buruk. Hal ketiga yang diperhatikan adalah double product. Double product atau dikenal sebagai rate pressure product. Double product dapat dihitung dengan mengkalikan nilai denyut nadi dan tekanan darah sistolik saat istirahat atau latihan, di mana double product menggambarkan pengambilan oksigen miokard. Terdapat hubungan linier antara pengambilan oksigen miokard dan aliran darah koroner, serta intensitas olahraga. Aliran darah koroner meningkat karena peningkatan kebutuhan oksigen miokard sebagai akibat peningkatan denyut nadi dan kontraktilitas miokard. Jika terjadi suplai darah koroner yang terganggu, seperti pada penyakit jantung koroner obstruktif, maka tanda atau gejala iskemia miokard mungkin muncul, yang disebut sebagai ischemic threshold. Double product adalah perkiraan ambang iskemik. Kisaran normal dari double product adalah 25.000 sampai dengan 40.000 mm air raksa kali denyut per menit. Rate pressure product pada puncak latihan dan pada ischemic threshold harus dicatat. Parameter keempat yang perlu diperhatikan yaitu perubahan EKG. Respon EKG normal yang dapat terjadi pada uji latih jantung yaitu pada gelombang P dapat terjadi peningkatan magnitudo pada sandapan inferior. Pada gelombang QRS, durasi dapat menurun dan terdapat gelombang Q septal yang meningkat pada sandapan lateral, gelombang R yang menurun, dan gelombang S meningkat pada sandapan inferior. Pada gelombang T, dapat terjadi penurunan amplitudo pada awal latihan dan kembali ke amplitudo sebelum latihan pada fase intensitas latihan yang lebih berat, dan dapat melebihi amplitudo sebelum latihan pada fase pemulihan. Pada G-point akan didapatkan penurunan di bawah garis isoelektrik dengan ST upsloping yang mencapai garis isoelektrik pada 80 milisecond. Pada QT interval, dapat terjadi QT interval absolut yang berkurang, QT interval yang dikoreksi saat heart rate meningkat dengan latihan awal dan kemudian menurun pada heart rate yang lebih tinggi. Pada interval PR dapat terjadi pemendekan dan melandai ke arah bawah pada sandapan inferior. Berikut adalah beberapa respon EKG yang abnormal. 1. ST depresi horizontal atau downsloping lebih dari sama dengan 1 mm atau 0,1 mV pada 80 milisecond setelah G-point merupakan indikator kuat adanya iskemia miokard. Selain itu, ST depresi signifikan yang terjadi selama pemulihan pasca latihan
juga merupakan indikator iskemia miokard. ST depresi pada beban kerja rendah atau pada tekanan laju rendah dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk dan peningkatan kemungkinan terjadinya multi-vessel disease. Depresi segmen ST yang upsloping lebih dari sama dengan 2 mm atau 0,2 mV pada 80 milisecond setelah G-point menunjukkan iskemia miokard, terutama jika terdapat angina. Namun, respon ini mempunyai nilai prediksi positif yang rendah, sehingga sering dikategorikan sebagai equivokal. Pada pasien post-infarct miokard, ST elevasi yang dipicu oleh latihan sebesar lebih dari 1 mm atau 0,1 mV pada 60 milisecond pada sandapan dengan gelombang Q merupakan respon abnormal dan mungkin menunjukkan iskemia reversibel atau kelainan gerakan dinding atau yang dikenal regional wall motion abnormality. Pada pasien tanpa riwayat infark miokard, ST elevasi yang dipicu oleh latihan sering menggambarkan gabungan iskemia endokard dan subepikard, tetapi mungkin juga disebabkan oleh spasme koroner akut. Parameter berikutnya yang perlu diperhatikan adalah adanya gejala pada saat uji latih jantung. Gejala yang konsisten dengan iskemia miokard, semisal angina, dyspnea, atau ketidakstabilan hemodinamik, misalnya sakit kepala ringan, harus diperhatikan dan dipertimbangkan lebih lanjut jika ditemukan kelainan EKG, denyut nadi, dan tekanan darah. Terjadinya angina saat berolahraga umumnya dianggap menggantikan respons tes olahraga yang lain sebagai indikator penyakit jantung iskemik. Namun, risiko penyakit jantung iskemik lebih besar bila angina dan ST depresi terjadi bersamaan. Tes uji latih yang berhenti karena dyspnea dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk. Parameter terakhir yang perlu kita perhatikan yaitu kapasitas fungsional. Kapasitas fungsional. Kapasitas fungsional latihan yang tinggi menunjukkan kesehatan kardiopulmoner yang baik secara keseluruhan dan menunjukkan tidak adanya gangguan fungsi ventrikel kiri. Secara normal, kapasitas fungsional latihan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, di mana kapasitas fungsional pada lansia laki-laki akan lebih tinggi daripada lansia perempuan. Kapasitas fungsional digambarkan sebagai estimated peak mass atau VO2 peak terukur relatif terhadap usia dan jenis kelamin standar normal. Rumus prediksi yang paling banyak digunakan untuk pengukuran langsung VO2 peak dikembangkan oleh Hansen, Xu, dan Wasserman. Berikut adalah rumus Hansen, Xu, dan Wasserman untuk mengukur VO2 peak. Dan berikut adalah rumus lain yang dapat digunakan untuk mengukur VO2 peak dalam mengevaluasi kapasitas fungsional. Sekian pemaparan saya tentang topik interpretasi uji latih jantung.